Hai Powers, berjumpa lagi di Podcast Wong Finance. Udah lama nih nggak ada rekan saya ya yang di sebelah. Kangen nggak? Nah, kangen dong pastinya. Saya masih ditemani oleh Halo Powers, saya Ardia. Senang sekali berjumpa kembali dengan Powers untuk ngerumpi kali ini. Yes, oke. Selamat datang kembali nih, Mbak ya. Kita akan membicarakan lanjutan dari episode yang pertama kemarin ya tentang inclusive leadership. Betul ya Arya. Dan masih ditemani oleh pembicara kita. Iya, guest star kita masih sama seperti episode 1. Bapak Ekanta Wiono Suno selaku Chief HC Officer. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang Ardia. Hai Powers, semangat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke. Siap. Oke, senang kalau kita bisa sharing dengan Pak Sunu nih ya, Iya. dapat sharingnya ya. Karena Selalu pasti dapat semangat. banyak insight ya Insight-nya dari juga beliau, dapat dari Pak pastinya. Sunu ini ya. Ya, orang tua maklum, orang tua. Oke. Justru dari Bapak gitu ya kita bisa belajar banyak loh Pak ya, yang muda-muda ini loh. Ya Powers ya. Oke Mas Ferry, ini kan kita lanjutan ya dari Lanjutan. yang pertama ya. Betul. Dari yang pertama kan mungkin kita refresh dulu ya Mas Ferry dan Powers ya. Biar ingat lagi dong. Betul, di episode pertama kan kita udah ngomongin ini ya Apa Mas Ferry tentang ciri-ciri pemimpin yang inklusif. Karena Yes. kan kita topiknya masih menyangkut tentang inclusive leadership ya Mas Ferry ya. Betul banget. Mungkin kita bisa refresh ya Mas Ferry, apa aja sih Mas kemarin dari episode pertama ciri-ciri pemimpin yang inklusif itu? Nah, kita ingat-ingat dulu. Nah, Putar-putar dulu nih biar nggak Powers lupa. yang pertama nih, sebagai seorang pemimpin yang inklusif gitu ya, kita harus memiliki ciri-ciri yang waktu itu di episode pertama sudah sampaikan Pak Sunu ya Pak. Yang pertama menghargai keberagaman. Tuh ya Arya. Ya. Yang kedua apa Ar? Yang kedua terbuka atau transparan ya dengan keadaan aktual yang terjadi. Betul banget. Dan yang ketiga itu adalah mendengarkan dan juga mau memahami tuh ya. Empati ya kemarin Mas Ferry ya. Empati kalau kita rangkum ya. Yang keempat apa Ar? Mengembangkan orang atau people development atau banget. mengembangkan kemampuan individu ya Powers ya. Betul, itu yang disampaikan Pak Sunu ya waktu episode pertama. Dan yang terakhir nih Arya, menghargai kontribusi yang- apresiatif. apresiasi ya, apresiatif banget dari seorang leader atas pencapaian anak buahnya. Kira-kira gitu ya. Nah, Pak Sunu sepertinya sudah nggak sabaran akan mengajari kita lagi nih Arya. Sekarang kan kita udah tahu nih Pak ya ciri-ciri pemimpin inklusif seperti itu. Tapi supaya kan orang-orang sudah menjadi pemimpin yang inklusif ya Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak sebenarnya manfaat dari menjadi leader yang inklusif itu Pak? Oke, Ardia, Ferry, oke. Semangat pagi ya semuanya. Jangan lupa ya. Do The the right things right. Right. Ya, do the right things right. right. Jangan lupa. Jadi kalau tadi Ardia menanyakan atau mungkin teman-teman menanyakan kayak jadi mau pemimpin yang inklusif itu apa sih faedahnya buat saya? Ya. Ya, betul Kan, Pak. apa sih faedahnya buat saya kalau saya menjadi seorang yang inklusif dalam memimpin tim, ya kan? Tentu kita kan dengan inklusif tadi kan ada kata inklusif itu ada bisa menghargai, Ya. mendengar, otomatis ya terjadi kolaborasi. Karena seorang leader yang mau mendengar, menghargai pendapat orang lain, pendapat anak buahnya, tentu akan lebih mudah berkolaborasi. Ya kan? Kalau Ya. berkolaborasi dalam satu tim itu lebih baik, ya, tentu karena mereka dihargai, dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan, maka muncul yang namanya inovasi dan kreativitas dari tim. Ya kan? Jadi pertama kita menjadikan kolaborasi, dihargai semua kolaborasi. Dengan kolaborasi semua karena suasana dibangun oleh timnya menjadi menyenangkan, merasa dihargai, sehingga muncul kreativitas dan inovasi baru. Ya, sehingga dalam menjalankan bisnis is not BAU, business as not usual. Gitu. Iya. Itu kan. Jadi, nah ini yang diharapkan dalam satu industri organisasi yang terus ada kesinambungan, bertumbuh. Ini yang menjadi salah satu core kompetensi kita dan juga menjadi salah satu value yang dimiliki WOM ini terus bertumbuh. Makanya butuh yang namanya inovasi ya dan kreativitas. Dan kemudian apa? Kalau karyawan tadi merasa berinovasi dihargai, kreativitasnya dihargai, dia akan merasa lebih nyaman. Ya, sepakat Pak. Nyaman. Dia merasa engage ya. Engage. Mungkin
kompensasi dan sebagainya mungkin jadi hal yang keberapa kalau dia mendapatkan organizing climate, suasana kerja yang baik. Ya, otomatis karyawan merasa teritin dengan baik. Ya kan? Jadi tadi kalau kita ngomongin manfaat, ya saya sebagai seorang leader yang inklusif, maka saya akan mendapatkan satu, ya, kolaborasi dari tim yang semakin baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan inovasi dan kreativitas daripada tim kita. Ya, otomatis kita menjadi lebih bisa bertumbuh, tidak BAU. Kemudian kita juga karena keterlibatan karyawannya semua merasa di-engage, ada muncul yang namanya retention. Ya, retention artinya orang merasa engage dan orang merasa bahwa disinilah ya mereka bisa bekerja, bisa mengaktualisasi dirinya karena apa? Dihargai, dilibatkan, ya kan? Nah, sekarang bagi pemimpin juga selain anak buahnya engage tadi, pimpinan juga akan mendapatkan satu nilai value lagi. Keputusan yang dia ambil karena melibatkan semuanya, keputusan yang dia ambil ini menjadi lebih akurat. Ya, lebih akurat atau bisa dikatakan lebih tepat guna. Kan masukan-masukan banyak karena mereka masukan-masukan dari subordinate kita, apalagi anak-anak zaman now yang sumber ilmunya ini dari sini, ya kan? Wah, ini kan artinya apa? Ya, pengambilan keputusan kita jadi tepat, bisa kalau orang bahasanya Pak Polisi jadi lebih presisi, gitu ya, lebih presisi. Ya, nah otomatis kalau sudah pengambilan keputusannya tepat, ya berdampak pada bisnis, otomatis ya branding atau reputasi daripada organisasi ini menjadi baik. Otomatis kalau reputasi organisasi itu menjadi baik, itu juga akan menyangkut reputasi daripada branding daripada leadernya. Di market siapa yang memimpin tim itu, gitu loh. Misalnya kalau di satu cabang, siapa kacap di situ, ya kepala cabangnya siapa yang kepala cabangnya bisa melibatkan anak buahnya engage semua, anak buahnya turnovernya nggak ada, boleh dikatakan, ya treatin dengan baik. Terus setiap kesempatan bisnis dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, otomatis branding dia di market akan kelihatan. Nah, itu kira-kira yang didapat ya manfaat kalau seorang leader mau menjadi dirinya jadi seorang yang inklusif dalam memimpin. Gitu, Ferry. Oke, baik Pak Sun. Oke. Iya. Oke. Sebenarnya kayak efek domino ya, Mas ya. Tapi efek domino yang positif. Betul sekali. Nah, itu yang menurut Pak Sunu tadi yang harus kita kembangkan nih ketika kita memimpin dan menjadi seorang inclusive leadership, ya leader yang inklusif gitu ya. Dari kelima poin tadi nih Pak Sunu ya, kolaborasi dan kerjasama tentu akan jauh lebih baik ya. Dewasa ini kan kebanyakan dari kita juga Gen Z ya. Gen Z itu sebenarnya pengen banget gitu ya bisa engage langsung. Cuman kadang-kadang pemimpin tuh kurang begitu menyadari gitu ya. Ngapain sih ikut-ikutan? Padahal dari situ ya Pak, mereka ingin ikut terlibat gitu ya di dalam tim gitu ya Pak Sun. Ya, jadi kalau kita apalagi dengan Gen Z ya. Gen Z itu kan pengen dihargai, pengen dilibatkan, dilibatkan keputusan. Nah, kita sebagai leader jangan ya, seorang leader yang sebelum nggak akan ngomong zaman saya itu nggak seperti itu. Ya, dia udah judgement dulu bahwa ini anak nggak bisa. Anak sekarang nggak bisa di-judgment seperti itu. Justru anak sekarang kalau kita mau jujur dia lebih pandai daripada kita. Ya, cuma karena ya seperti saya lah, saya hanya menyang umur, ya kan lebih panjang umur, pernah ngerasain di umur segitu, tapi mereka kan nggak pernah. Ya. Itu yang menjadi kelebihan para senior, ya kan. Tapi di dalam pemahaman mengenai situasi dan kondisi mereka selalu update. Ya betul Pak. Ya kan. Update kondisi market dan semuanya update. Jadi kalau mereka ini selalu merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan bisnis, dia akan merasa dihargai. Anak-anak Gen Z itu butuh dihargai. Iya. Ya, dia dihargai. Dan karena apa? Kalau dia selama merasa enjoyment, terengage, ya, dia nggak akan berpikir mau kemana. Ya betul. Itu loh. Mau kemana? Karena di sini udah bisa mengaktualisasikan diri. Betul. Itu loh. Mau kemana? Yes. Karena mereka kadang-kadang nggak butuh duitnya, ya. Tapi bagi mereka, ya passion mereka, pekerjaan mereka, dia merasa dapat mengaktualisasi dirinya, itu lebih penting. Ya, betul tuh yang sampai kalau sudah tadi ya. Nah,
ketika mereka mendapatkan sebuah penghargaan seperti itu ya Pak Sunu ya, mereka cenderung akan bisa menampilkan inovasi-inovasi, kreativitas sehingga akan membantu ujung-ujungnya pasti akan membantu leadernya ya Arya. Seperti itu ya Pak Sunu ya. Efek domino tadi ya Mas ya. Lalu setelah mereka mungkin merasa lebih terlibat dan lain-lain, otomatis mereka akan istilahnya kita bisa meretensi mereka dengan lebih baik begitu ya Pak ya. Dan ketika kita bisa meretensi karyawan itu dengan lebih baik, otomatis juga kita akan kembali lagi hasilnya ke diri kita ya Pak ya. Kita akan dikenal sebagai leader yang baik, yang anak-anaknya istilahnya loyal semua kepada kita, seperti itu gitu ya Mas Ferry ya. Efek domino. Branding jangan lupa. Iya, brandingnya. Branding daripada kita, branding daripada misalnya organisasi atau cabang itu menjadi semakin baik. Kan semua menjadi baik. Hasilnya tentu namanya proses dengan baik, ya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Betul. Gitu loh. Semua lakukan dengan baik, ya. Semua akan memenuhi berusaha untuk kejar target tanpa harus disuruh, tapi mereka semua sadar karena Bergerak, ya, mereka selalu dilibat. Ini kalau nggak berhasil, gue juga nggak berhasil, ya kan? Ya, tidak seorang pemimpin tidak kalau nggak ada kegagalan nih disalahin anak buahnya, no, ya. Kalau seorang pemimpin yang inklusif, ya, kalau terjadi sesuatu kesalahan dalam timnya, it's my fault. Iya, betul. Ini salah saya. Ya, sehingga mereka di member daripada anggota tim merasa dia mempunyai kesempatan terus untuk melakukan tanpa takut lagi, ya, berinovasi, berkreativitas. Karena kalau once dia sudah menyampaikan satu ide, ditangkap oleh atasannya, jadi keputusan atasannya backup, Ya. atasnya melindungi. Ya kan, saya yang tanggung jawab. Nah, Ya, sehingga mereka akan terretain, merasa engage, gitu loh. Nggak pernah disalahin, tapi mereka selalu didorong untuk berinovasi, berkreativitas. iya. Gitu, Pak. Baik Pak Sunu. Itu berarti salah satu faktor kenapa karyawan itu bisa retain gitu ya, bisa benar-benar ya minim pemikiran, wah kayaknya saya gabung ke tim lain aja gitu ya. Ini yang membuat mereka bisa engage karena mendapatkan kepercayaan dari leadernya, otomatis mereka juga idealismenya mereka bisa dikembangkan dengan inovasi ya Pak ya. Dan juga kreativitas tinggi. Dan ujung-ujungnya seperti yang beliau sampaikan, seperti yang Pak Sunu sampaikan nih, Powers. Branding, reputasi si atasan itu ya Pak ya, yang pasti akan meningkat sendiri. Seperti itu ya Ar. Kalau Ya. dari kamu Ar? Iya betul Mas Fer, dan juga maksudnya apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai ya Mas ya. Otomatis kalau misalkan kita menjadi pemimpin yang inklusif, tim kita juga pastinya akan lebih berinovasi, kembali dirinya juga akan kembali ke kita, seperti itu sih Mas Fer. Ya seperti sekali lagi ya Powers ya, efek domino yang positif tadi. Sorry, Ferry dan Ardi. Salah satu lagi, secara pemimpin inklusif bisa mengembangkan anak buahnya, dan dia tadi apa? Menghargai keberagaman. Ya. Ya. Orang itu kan dia termasuk orang yang bisa melihat potensi anak buahnya. Iya betul. Ya, Ya kan, kalau anak buahnya merasa dikembangkan dengan baik dan dia akhirnya mempunyai kreativitas dan mempunyai pekerjaan kompetensi yang baik, branding dia pun secara pribadi juga akan naik. Iya. Ya kan, misalnya kalau di kita MH gitu, MH mobil yang baik, ya, karena di mentor, di coach oleh atasannya dengan baik, begitu dia baik, ya kompetitor akan melihat. Ya. Ya, Ini kan jadi branding dia, Ya. value. value. Nah, kalau value dia di market bagus, artinya kan dia mempunyai value di market. Artinya yang lain bisa ngelirik, wes bagus nih. Ya kan? Bagus ini. Nah, kalau sebagai atasan dia ngelihat bahwa anak buahnya ada yang bagus, ya dia tinggal apa? Value-nya masuk dan sebagainya, value di marketnya tinggi. Ya kalau dia seorang pemimpin yang eksklusif, tentu dia akan mendapatkan kesempatan untuk next position-nya. Kan itu, memberikan kesempatan pada, ya, daripada digunakan kesempatan next position di tempat lain, dia akan dorong. Nah, sehingga nanti pun di tim lain, di subordinate, wah enak nih, di bawah Pak X, ya, seorang yang inklusif, gue bisa lebih berkembang. Gue mau naik, kalau mau naik cepat lewat, jadilah timnya Pak X. Ya. Gitu. Jadi akhirnya legacy yang dibangun, branding yang dibangun tidak hanya dirasakan oleh leadernya, tapi juga oleh timnya. Timnya, betul. Nah, untuk itu, seperti yang Pak Sunu sampaikan tadi, berarti untuk benar-benar menjadi seorang pemimpin yang inklusif nih ya, Powers ya, kita perlu strategi ya Pak ya. Nah, boleh dong Pak di-share pada kami dan juga Powers nih, gimana strategi untuk mengembangkan pemimpin yang inklusif itu Pak Sunu?
Ya, ini jadi nggak ada sesuatu hasil itu tanpa berproses, Ya, sepakat. ya kan? Nah, jadi kalau kita ngomong era sekarang ini, eranya seorang yang sukses adalah seorang yang bisa inklusif, Ya. Nah, sebagai seorang manajer, inklusif sebagai seorang leader, itu tidak datang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk apa bahasa? Tiba-tiba. Dadaan gitu ya Pak. Nggak dadakan, tapi semua bisa berproses, ya, semua bisa berproses. Meskipun ini boleh dikatakan ini adalah soft kompetensi, ya kan, seorang leader soft kompetensi. Maka dalam mengembangkan seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang inklusif, tentu saja itu butuh yang namanya improve. Improve itu didapat dari mana? Satu, dia ikutin program pelatihan. Artinya dikembangkan secara soft knowledge-nya, ya kan? Kembangkan. Karena dalam seorang pemimpin yang eksklusif dia bisa memahami anak buahnya. Jadi dia bisa memahami karakter orang, membaca karakter orang, bisa memahami sifat-sifat orang. Ya kan? Seorang di WOM sendiri, seorang kepala cabang itu diberikan namanya training behavior interview. Iya. Ya kan? Ya. Supaya bisa baca nih karakter orang, kecenderungannya kan, profilnya kayak apa sih? Kayak apa, betul. Ya kan? Dengan kita memahami profilnya kayak apa, maka kita bisa lebih dapat mengembangkan. Itu salah satu contoh bahwa seorang inklusif pun bisa dibentuk lewat pengembangan. Ya kan? Pengembangan training. Dan training yang kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi. Ada yang namanya program komunikasi yang efektif. Ya kan? Nih, jadi bisa dibentuk lewat training. Tapi juga bisa dibentuk oleh atasannya lagi. Oh. Ya, di atasannya lagi. Berarti kalau seorang atasan yang inklusif, dia bisa menjadi coach atau bisa menjadi mentor dari subordinate-nya. Sehingga subordinate-nya ini bisa apa? Bisa mengamati, bisa meniru, kemudian dia bisa melakukan. Nah, diimplementasikan tadi. Ya kan? Ya, betul, jadi Pak. dia bisa aja di coach. Jadi di coach menjadi seorang yang inklusif leader. Di coach oleh seorang leader yang inklusif. Jadi bisa lewat program training, bisa di mentoring, ya kan? Kemudian di mentor atau coach, tapi juga selalu diberikan feedback, umpan balik. Iya. Nggak gitulah caranya kau sekarang. Kalau kau jadi manajer, jadi kepala cabang, anak buahmu udah anak-anak sekarang, nggak begitulah, ya kan? Udah nggak cocok lagi gaya seperti itu, ya kan? Nggak bisa suruh push up, ya kan? Oh, itu era zaman dulu. Era saya kayak itu Pak. Kan? Jadi Era militer. diberikan feedback. Nah, sorry. Jadi samping feedback kita juga ya pola seorang leader yang bisa dikembangkan jadi seorang leader inklusif itu mesti diawali dengan apa? Dalam kita sendiri kalau kita mau mengembangkan orang yang inklusif, mulailah Anda ingat ya human capital cycle, rekrut. Right. Jadi kita ngerekrut benar orang-orang yang bisa dikembangkan, makanya di program MT kita pun kita siapkan mereka jadi next leader yang inklusif. Nah, gitu loh. Iya. Ya, lewat perekrutan dengan cara yang benar ya kan, yang inklusif. Nah, ini bisa kita mendefine ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang inklusif, ya kan? Kemudian kalau dia sudah bisa bisa memahami seorang leader yang inklusif, ya, dia juga harus belajar. Ya, tadi belajar yang paling perlu sebagai orang leader itu adalah berani bertanggung jawab. Atau dia harus punya accountability. Ya, tanggung jawab, accountability terhadap pekerjaannya. Kalau dia jadi seorang leader, dia berarti mempunyai tanggung jawab terhadap timnya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ya kalau ada kesalahan di tim, ya, it's not your fault, it's my fault. Ini salah saya. Ya, jadi dia punya accountability. Kalau dia sudah berani tanda tangan, apalagi tanda tangan IM dan IM-nya salah oleh atasannya, ya nggak akan cari alasan. Ini yang bikin ini nih, nah, saya tinggal tanda tangan aja. Nah, itu udah, ya itu mah ke laut aja seperti itu. Ya, jadi dia harus punya accountability. Ya, jadi kalau dikembangkan, ya kita mengembangkan seorang pemimpin yang inklusif, salah satu caranya bagaimana orang itu didefine untuk mempunyai accountability, punya tanggung jawab. Gitu kira-kira Fer. Jadi kalau disimpulkan, menjadi seorang leader yang inklusif itu tidak tiba-tiba.
tapi suatu proses. Dan bisa dibentuk. Dibentuk juga. Ya kan? Bisa dibentuk, ya kan? Kita mulailah kita membentuk misalnya kita dengan perekrutan. Iya. Perekrutan yang baik. Betul. Ya kan? Dengan kita merekrut yang baik, ya kan? Berarti memang kita next akan kita kembangkan seorang menjadi seorang leader yang inklusif. Kemudian yang kedua, selain kalau kita sudah merekrut dengan baik, kita berikan pelatihan. Ya kan? Bagaimana menjadi supervisor skill, mempunyai kemampuan supervisor skill. Tidak hanya manage pekerjaan tapi juga manage tugas. Ya kan? Tidak manage pekerjaan tugas tapi juga manage orang. Ya kan? Ini bagian daripada pengembangan dalam hal berkomunikasi, komunikasi yang efektif dan sebagainya. Ya, ini lewat program training, rekrut, kemudian di training dengan baik. Kemudian apa? Di mentoring. Ya kan? Di mentoring. Jadi kalau dalam cycle itu kan kita ada recruit right, ya. Kemudian perform right. Ya, untuk jadi perform right itu ada di mentoring, diajarin tadi di training. Ya kan? Di training, kemudian di coach. Ya kan? Jadi ngerekrutnya dengan benar, di training, di coach dan di mentoring. Ya kan kalau sudah jalan situ, ya selalu dikasihkan feedback. Ya, betul Pak. Jangan dilepas. Ya kan? Dilepas. Orang leader yang baik itu kayak orang angon bebek nih di belakang nih. Kalau kamu menceng nih. Diarahkan. Ya kan? Jadi selalu diumpan balik. Ya. Nah, kalau sudah diumpan balik, diingatkan loh. You itu mempunyai accountability. Mempunyai tanggung jawab. Ya, mempunyai tanggung jawab. Bagaimana dia harus bisa mengembangkan tanggung jawab. Jadi itu kira-kira kita kalau kita mau strategi bagaimana kita menciptakan seorang leader yang inklusif, the next inclusive leader. Mulai dengan rekrut, kemudian di training dengan baik, di mentoring, di coach dengan baik, diberikan masukan, dan diberikan tanggung jawab. Gitu kira-kira Ferry. Oke Pak Sunu. Insightful ya. Berbobot ya Mas Ferry ya. Apa yang kita dapat dari Pak Sunu tadi. Betul. Ada satu yang saya suka nih Pak tadi ya Pak. Bahwa seorang leader itu mau mengarahkan. Nah kebanyakan kan ya begitu udah dapet Pak, di interview udah gitu ya, diberikan pelatihan udah, tapi pelatihannya tuh begitu singkatnya Pak Sunu. Main lepas aja gitu ya. Malah ada yang nggak ngasih handover atau ini juga ya Mas ya. Ini dia nih. Ini jadi masalah kita Pak. Iya Pak. Ya masalah kita ini banyak kan seperti ini. Makanya kita di level bawah masih ada beberapa cabang yang turnovernya cukup tinggi. Karena sebagai seorang leadernya tadi, ciri seorang leader yang inklusif apa? Dia mau apa? Melibatkan, mengarahkan dan apa? Melibatkan. Ya kan, melibatkan dan mengarahkan, menghargai. Iya. Ya enggak? Jadi kalau dia ini anak baru direkrut, ya kan? Pasti diajarin dulu. Nah, harusnya Pak, betul. Dihargai. Iya. Ya, dihargai. Kemudian dilibatkan dalam proses. Nih loh, gue tenteng. Kalau udah diajarin, gue tenteng nih, gue ajak nih. Misalnya kalau sekarang CMO, ya, gini loh, kalau ketemu dealer. Iya, betul. Ya, ini inklusif nih. Jadi dia tidak hanya ngomong, ngasih teori, tapi dia juga jalanin, praktekkan, dan melibatkan si anak. Contoh secara langsung. Ya kan? Nih, ayo, karena ketemu dealer kayak gini. Mau ketemu agent tuh kayak gini. Oke, betul. Ya kan? Ya. Nih, jadi mereka benar-benar yang di bawahnya subordinate benar-benar paham, mengerti. Sehingga pada waktu dia menjalanin, bos yang lebih tahu kok. Ya kan? Akhirnya dia yang akan meniru apa yang dilakukan. Ketemu agent begini. Mau manage agent begini, create agent begini. That's it. Gitu. Nah, ini yang dengan kalau orang apalagi di teman-teman kita di lapangan ya. Kalau dia bekerja di awal kemudian diajarin, kemudian dia berinsentif, bisa bekerja dengan insentif. Ya kan? Ya tentu happy. Iya, betul. Ya, tapi kalau bekerja dengan UMR enggak insentifan, ya udah jadi beban. 1 2 3 bulan ya selesai. Ya. Ya kan? Jadi ini mestinya menjadi accountability-nya daripada leader tadi ya. Strategi gimana dia harus diberikan pelatihan bahwa seorang inklusif itu harus punya accountability, tanggung jawab loh. Kalau anak buahmu nggak bisa, ya itu kamu yang tanggung jawab loh. Iya. Jangan dengan mudahnya ngasih SP, tapi setelah ngasih SP nggak ngajarin. Ya. Kemudian punya tanggung jawab dengan cara apa masalahmu? Kenapa nggak kecapai? Apa yang perlu saya bantu?
Itu wujud tanggung jawab, accountability daripada seorang inclusive leader. Itu kira-kira Fer. Baik, Pak Sunu. Tuh ya. Yuk kita sebagai seorang leader ya Arya, kita lakukan ya strategi-strategi menjadi inclusive leadership tadi untuk kita semua dan juga untuk tim kita Arya ya. Ya, hasilnya akan kembali juga ke diri kita sendiri. Pastinya dong. Oke Mas Ferry, itu tadi pembelajaran kita dapat dari Bapak Sunu ya, Mas Ferry, tentang manfaat menjadi seorang pemimpin yang inklusif dan Betul bagaimana sih cara kita mengembangkan pemimpin yang inklusif gitu ya Mas Ferry ya. Yang pasti harapannya semoga sangat bermanfaat untuk power semuanya, terutama bagi Bapak Ibu para leaders di Wong Finance. Pastinya dong. Nah, tapi sebelum kita close gitu ya untuk episode kedua tentang inclusive leadership ini, boleh dong Pak Sunu menyampaikan closing message nih Pak ya untuk para leader di Wong Finance dan juga untuk para power semua. Monggo Pak, silakan. Oke, thank you very R. Oke, hi powers. My closing message for you. Oke ya. Jadi seorang leader yang inklusif ya, ini sangat diperlukan di era sekarang. Ini harus dipahami. Kalau Anda mau sukses, jadilah seorang leader yang inklusif. Ya, leader yang inklusif, leader yang mau menghargai, mau melibatkan, ya, kemudian selalu dia mau mendengar. Ya. Nah, kemudian bagaimana seorang leader yang baik, ya, seorang leader yang inklusif, dia akan selalu terus mengembangkan dirinya. Ya, dan bertanggung jawab, ya, bahwa bertanggung jawab terhadap timnya dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses yang dia lakukan dalam organisasinya. Ya, terus mengembangkan diri dan jangan takut untuk melakukan, karena kesalahan itu merupakan, atau kesalahan atau kegagalan itu adalah merupakan sukses yang tertunda. Lakukan terus, tetap semangat, do the right thing right. Thank you. Oke, baik, terima kasih Pak Sunu sekali lagi, powers insightful sekali ya. Mudah-mudahan dari episode pertama sampai dengan kedua di Inclusive Leadership ini sangat banyak insight yang bisa kita dapatkan. Dan Pak Sunu sekali lagi terima kasih Pak, kami atas kehadiran Pak Sunu yang sudah. Thank you very. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah mau ngerumpi bareng nih ya. Kita ini. Yes, oke. Baik, kalau begitu kita tutup ya. Kak Ardia ya. Sudah selesai ya episode 1 dan 2 Inclusive Leadership ini, semoga kita bisa mewujudkan Inclusive Leadership di lingkungan Wong Finance ini. Yes. Tapi jangan kemana-mana ya. Saksikan terus POW untuk episode-episode selanjutnya yang pasti insightful di ngerumpi kita ya. Oke, Powers, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam POW Podcast Wong Finance. Bye.